Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 10 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aturan atau Kasih. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 6 ayat 1 sampai dengan kelima. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika mereka yang melihatnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa aturan bukanlah Tuhan, namun Tuhan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Aturan bukanlah Tuhan, tapi Tuhan memiliki aturan-aturan yang patut dipatuhi dan ditaati dan dilaksanakan. Saya ulangi kembali kalimat ini. Aturan bukanlah Tuhan, tetapi Tuhan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau aturan bukanlah Tuhan, lalu kemudian kita diminta bahwa Tuhan itu punya aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau namanya aturan bukan Tuhan, berarti ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang memang diizinkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memang itu bukanlah sesuatu yang salah. Berikan sebuah contoh, bahwa kita ke ibadah itu pada hari Minggu, itu pun menjadi perdebatan. Ada yang bilang Sabat itu Sabtu, ada yang bilang Sabat itu Minggu. Lalu kemudian ada yang membuat ibadah itu adalah jam 6 pagi, jam 8 atau jam 10. Manusia itu membuat sebuah aturan supaya bisa beribadah dan untuk memudahkan kita. Bagaimana kita menghormati orang tua? Ada aturan-aturan yang kemudian bisa berbeda satu dengan yang lain. Ada aturan menghormati orang tua yang secara tradisional harus mencium tangan orang tua. Tetapi ada aturan yang lebih modern adalah tidak perlu melakukan sebuah cara-cara bentuk fisik yang sifatnya itu adalah tradisional, yang sifatnya itu lebih kepada kebiasaan, tetapi menghormati orang tua itu dengan cara menjaganya, melindunginya, mengikuti apa yang menjadi nasihatnya yang terbaik. Demikian juga pada bagian firman Tuhan ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Ada sebuah perdebatan yang luar biasa. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Lalu kemudian imam-imam kepala orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, "Bukankah itu tidak boleh menurut aturan orang Yahudi?" Mari kita baca. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangan. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Jadi hari Sabat bukan untuk manusia, tapi manusia bukan untuk hari Sabat. Tetapi hari Sabat itu diperuntukkan untuk sebuah aturan yang diatur oleh Tuhan, supaya aturan-aturan Tuhan itu dilaksanakan oleh manusia. Mari kita telaah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, aturan-aturan manusia itu seringkali menyangkut dengan budaya. Kita bertemu dengan gereja dengan cara beribadah yang berbeda-beda. Ada gereja memakai ibadah dengan memakai band lengkap, ada gereja cuma memakai piano, ada gereja membangun arsitekturnya menyesuaikan budaya setempat. Lalu kemudian ada yang kemudian mengikuti budaya yang dari turun-temurun dari Eropa yang dibawa ke sini. Kita memiliki banyak sekali aturan, tetapi di atas segala aturan kita melihat bahwa kasih Tuhan itu mengatasi segala aturan. Kita tahu dengan jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menurut peraturan daripada kebiasaan mereka, bahwa sesajian itu, roti sesajian itu hanya dipakai buat diberikan kepada imam-imam. Tetapi dalam kondisi Daud dan orang yang mengikutinya itu lapar,
Allah mengizinkan para pengikutnya itu mengambil roti sajian untuk dimakan karena mereka sedang dalam kelaparan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan dari contoh ini, kita melihat bahwa pada hari Sabat mereka mungkin dalam aturan Yahudi tidak boleh bekerja, jalan juga harus berjalan tidak boleh melebihi satu jauh tertentu, ukuran jauh tertentu. Ada banyak aturan yang dibuat. Kalau kita belajar kepada semuanya itu, kita bertemu dengan bagaimana orang percaya di setiap negara, di setiap tempat punya aturan-aturan yang berbeda, menciptakan lagu-lagu yang berbeda, cara menyembah dan menghormati Allah pun juga berbeda. Tetapi yang paling utama di dalam semuanya itu adalah inti daripada kebenaran firman Allah itu adalah kasih. Selama itu bukan sesuatu yang berdosa dan kasih Allah itu dinyatakan kepada setiap kita masing-masing, maka kasih itu lebih tinggi daripada segala sesuatunya. Orang yang lapar mana mungkin dibiarkan sampai kemudian mengalami kematian. Sehingga roti sajian yang memang dikhususkan buat imam-imam itu di dalam kondisi tertentu diberikan kepada pengikut-pengikut Daud. Demikian juga Yesus memperlakukan murid-muridnya mengambil bulir-bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Maka kita melihat di sini Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih itu adalah di atas aturan. Aturan itu tidak dijadikan segala-galanya. Oleh sebab itu, di dalam kondisi tertentu satu aturan bisa berlaku sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tapi aturan yang sama bisa tidak berlaku di dalam aspek-aspek yang lain. Kita tahu dengan jelas orang Yahudi itu disunat, betul-betul disunat. Tetapi dalam perjanjian baru, sunat yang terpenting adalah sunat hatimu. Agar engkau disunat, dilepaskan daripada dosa, dilepaskan daripada ikatan maut, sehingga kita menjadi milik Kristus. Dalam penyembahan juga zaman terdahulu ada persembahan ukupan, ada korban keselamatan, membawa burung merpati, membawa burung tekukur, membawa binatang-binatang yang lain yang dijadikan persembahan. Saat ini setelah Kristus naik ke surga, maka persembahan yang terpenting itu sebagaimana catatan dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Aturan itu mengikuti daripada perintah dan kehendak Allah. Kita tidak boleh menjadikan kehendak Allah lalu manusia menambahkan sebuah aturan-aturan baru, atau Tuhan memang mengizinkan satu aturan dengan aturan yang sama itu bisa berbeda di waktu dan kesempatan yang lain. Karena mengapa? Karena Tuhan itu di atas aturan, karena kasih itu di atas aturan. Kebaikan, berkat, pemeliharaan Allah, seluruh daripada esensi sifat-sifat Allah yang paling dasar, bukanlah Allah yang mengatur aturan yang membuat manusia itu kemudian menjadi kehidupannya itu dipersulit. Tetapi Allah itu mengatasi aturan. Allah itu mengasihi kita, mencintai kita. Tatkala kita lapar, Tuhan memberikan makan. Tatkala kita kesulitan, Tuhan itu akan menolong. Sekalipun terkadang bisa tidak sesuai dengan aturan yang dibuat yang berlaku di lingkungan manusia sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Terima kasih buat Allah yang Maha Kasih yang di atas aturan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.